Jadi hari ini untuk memulainya, pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat datang kepada Anda semuanya dulu. Salam selamat datang kepada Anda semuanya. Dan saat ini kita akan memulai dengan pengajaran musim panas Marngot, dan adapun alasan kenapa kita memulai hal ini adalah adapun alasannya adalah saya ingin melihat apakah di dalam antara para biksu dan biksumi di dalam vihara dan monasteri Kajub kita di dalam pelatihan dan juga di dalam pembelajaran, dan terutama mereka yang berada dalam sesi puja, apakah kita bisa meningkatkan pengetahuan mereka dalam Vajrayana berhubungan dengan topik ini. Dan itulah sebab kita memulai pengajaran ini. Dan sebagaimana Anda semua ketahui dari masa zaman Marpa sang penerjemah dan seterusnya, silsilah Kajur telah memiliki silsilah praktek yang mempraktekkan mantra rahasia, dan juga mempunyai silsilah daripada pelajaran dan studi daripada tantra ini, dan terdapat dua silsilah demikian. Pembelajaran pengajaran maksud saya ya, terdapat silsilah praktek dan silsilah pengajaran dan pembelajaran. Jadi terdapat dua silsilah ini, dan pada saat ini silsilah daripada praktis kita masih memiliki. Dan silsilah daripada praktis yang mempraktekkan praktek daripada mantra rahasia dari Marpa dan seterusnya berkelanjutan. Namun bagaimanapun juga silsilah pembelajaran telah melemah dan sangat sedikit yang tersisa. Contohnya adalah dalam Karma Kamsam kita mempelajari tentang makna daripada keberlangsungan luhur dan sebagainya. Kita memiliki dua buku, namun kita tidak sesungguhnya di antara itu hanya ada satu yang mengajarkan tantra. Selain daripada itu kita tidak banyak yang mengajarkan tentang tantra. Jadi silsilah ini sudah diturunkan dari Marpa kepada kita. Awalnya mempunyai kedua hal itu, yaitu praktek dan pembelajaran, tetapi saat ini saya rasa sudah tidak benar-benar lagi lengkap, dan saya rasa kita semua sebagai pengikutnya, kita tidak benar-benar menegakkan apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan silsilah tersebut dan mempertahankan silsilahnya. Dan saya rasa keseluruhan komunitas daripada praktek dan juga pembelajaran dari Kajur, Barat Turku, Lama, umat rumah tangga pria dan wanita, kita perlu bersatu dengan motivasi yang lebih besar untuk menghidupkan kembali ajaran ini. Kita harus bersemangat untuk mempraktekannya, dan kita benar-benar harus bekerja sama untuk itu, untuk mempraktekkan dan menghidupkan kembali ajaran tersebut, sehingga kita bisa menegakkannya kembali. Jadi ada satu gerakan untuk melakukan hal ini adalah sangat penting sekali menurut saya. Dan untuk alasan inilah kita menyebut pengajaran musim panas ini adalah pengajaran musim panas Marngat. Dan adapun alasan untuk memberikan judul demikian, seperti barusan saya sebutkan tadi, kita semua untuk mengingatkan kita kepada ajaran daripada Marpa dan muridnya Ngokpa yang menggenggam daripada pelajaran daripada pembelajaran daripada tantra. Jadi
dengan memberikan judul tersebut untuk mengingatkan kita tentang silsilah agung daripada pengajaran tersebut dan untuk menegakkan pengajaran itu bahwasanya terdapat silsilah demikian itu. Dan yang kedua adalah untuk menginspirasi kita. Di masa lampau para guru-guru besar mereka mempelajari daripada tantra dan menyebar ke semua tradisi yang berbeda dan terdapat banyak sejarah tentang hal ini. Bila mana kita mendengarkan hal itu dan mengingat di dalam hati kita, maka itu akan mempunyai satu perasaan berbeda di dalam hati kita. Jadi ini adalah sesuatu yang menginspirasi kita dan itulah alasan lainnya. Dan alasan lain lagi adalah di masa lampau tidak akan membantu kalau kita hanya mengatakan bahwa di masa lampau kita mempunyai tradisi yang demikian ini. Tetapi justru di masa ini, bila mana kita dapat menghidupkan kembali ajaran itu dan mempertahankan tradisi itu adalah lebih penting untuk melakukan hal ini. Dan dengan demikian, terdapat 3 alasan ataupun tujuan untuk menyebutkan ajaran ini adalah sebagai pengajaran Margot, pengajaran musim panas Margot. Kadang-kadang mungkin Anda berpikir menjadi judulnya ini supaya impresif ataupun kedengaran lebih dengar. Bukan alasan itu, tapi tentu saja untuk membuat sesuatu nama baik dan juga berkesan. Tetapi kalau hanya Anda membuatnya semata-mata untuk kelihatan impresif atau berkesan, maka kita tidak ada maknanya. Jadi itulah alasan kenapa kita memberi nama judul pengajaran ini demikian. Hal lain yang perlu kita ketahui adalah satu hal yang perlu kita ingat di dalam diri kita adalah bahwa kalau hanya membanggakan nama dan kecemerlangan sejarah nenek moyang kita dalam garis keturunan kita, tetapi malas dan berpuas diri itu akan ada bahaya bahwa sama seperti buah yang membusuk dari dalam, kita semua akan membusuk dari dalam. Dan untuk alasan itulah kita harus benar-benar secara jelas mengerti dan mengenali apa situasinya saat ini dan apa lingkungan kita saat ini. Kita benar-benar harus dapat mengidentifikasinya. Dan sebagai tambahan untuk mengidentifikasinya itu, maka apa yang perlu kita lakukan adalah kita harus menghadapinya, situasi sesungguhnya, terlepas daripada apapun kesulitannya. Dan bagaimana seberapa besar keberanian dan membangkitkan keberanian sebanyak mungkin dan kekuatan sebesar mungkin untuk menghidupkan kembali ajaran-ajaran sedang dalam proses penurunan atau kemunduran. Jadi untuk seseorang seperti saya untuk mengajarkan hal ini, tidak terdapat alasan seseorang bagi saya untuk menyebutkan hal ini adalah baik atau tidak, baik dalam hal dharma maupun duniawi. Tidak ada gunanya, tetapi tidak ada alasannya. Tetapi saya tidak pernah kehilangan tekad saya. Saya terus berlanjut. Saya mempunyai intensi untuk melakukan sesuatu, bermanfaat bagi ajaran dan makhluk hidup, dan saya harus melakukan sesuatu. Saya harus lanjut untuk melakukannya. Dan terdapat banyak sekali kesulitan eksternal dan internal. Dan kesulitan-kesulitan ini bahkan menyeret saya ke belakang. Saya masih tetap berusaha untuk sekuat tenaga untuk terus maju. Kadang-kadang saya juga tidak jelas jalan ke depan itu dan apa yang terjadi di depan itu. Saya tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan kalau boleh kita katakan bahwa jalan ke depan itu adalah tidak jelas. Dan saya juga mempunyai keraguan-raguan apa yang akan terjadi di masa depan. Saya ragu-ragu hal itu. Namun walaupun hal itu terjadi, tapi saya mempunyai keyakinan bila mana saya terus maju,
Walaupun saya tidak dapat melihatnya, mungkin saya suatu hari saya pasti akan melihat cahaya di sana yang menunggu saya dan saya selalu memiliki hal ini dan itulah yang membuat saya kekuatan dan untuk alasan itulah maka saya berpikir banyak di antara kita banyak yang mengkhawatirkan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mungkin tidak ada hal yang baik di masa depan dan sebagainya dan kita semua mengkhawatirkan hal itu. Tetapi saya pikir mengkhawatirkan masa depan itu adalah tanda-tanda daripada kita tidak mempunyai kepercayaan diri pada diri kita sendiri. Jadi kita harus menghadapi situasinya. Jadi bukan mengundang kesulitan daripada masa depan dan kita juga tidak akan memberikan mengkhawatirkan masa depan. Kalau kita percaya diri, oleh sebab itu kamu harus mempercayai diri, mempunyai percaya diri dan kita harus terus maju. Dan pikirkan, kita tidak perlu khawatir apa sumber yang dapat kita lakukan. Tetapi yang perlu adalah kita lakukannya semua dengan motivasi yang murni pada saat ini. Mungkin saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang kesulitan ini semua lagi. Dan sekarang saya akan memulai berbicara tentang topik sesungguhnya. Ketika kita berbicara tentang topik sesungguhnya topik tahun ini adalah sangat sulit sekali. Saya selalu mencari pekerjaan yang sulit, yang membuat diri saya sulit. Pertama, kamu memikirkan pertama dan merencanakan ketika kamu merasa lihat itu gampang, tetapi begitu memulai, maka kita menyadari betapa sulit dan rumitnya ini. Tetapi bagaimanapun saya harus maju, tak ada pilihan, saya terus harus maju. Dan di sini kita berpikir tentang asal-usul daripada mantra rahasia itu tidaklah segampang itu dan bahkan lebih sulit dan lebih rumit daripada apa yang saya pikirkan. Namun, kita telah mempublikasi secara meluas bahwa saya akan mengajarkan asal-usul mantra rahasia, tetapi kita mengatakan saya tidak bisa mengajarkan itu tidak bagus. Jadi oleh sebab itu tidak mungkin. Jadi makna daripada Buddha Dharma atau Dharma ajaran Sang Buddha adalah sangat luas dan sangat mendalam dan memerlukan kesabaran yang sangat tinggi sekali. Dan ia merupakan filosofi dengan pemaham saling ketergantungan dan prasna cinta kasih dan welas asih yang setara untuk semua makhluk hidup. Jadi inilah yang terkandung di dalam Buddha Dharma. Jadi tidak peduli apa etnis kamu, pengetahuan dan siapapun diri Anda, masa Anda, itu semua melampaui semua itu dan ia melampaui semua itu. Dan untuk alasan itulah dari masanya yang sudah melewati 2500 tahun Buddha menyebar dan hingga bahkan sampai saat ini makna daripada ajaran agama Buddha masih sangat esensial dan sangat signifikan dan memiliki penggunaan yang praktikal. Jadi ini adalah luar biasaan dan juga mendalamnya agama Buddha. Makna sesungguhnya dari ajaran agama Buddha melampaui semua manusia, bahasa, dan juga topik pembelajaran apapun. Atau bahkan ia melampaui semua batasan-batasan daripada itu semua. Contohnya adalah di masa lampau ketika Buddha masih ada di dunia ini. Cara mereka berpikir saat itu dan orang-orang berpikir saat ini tentunya sudah berbeda, bukan?
Tetapi Buddha Dharma itu cocok untuk orang 2500 tahun yang lampau dan masih cocok untuk orang-orang saat ini atau sesuai, ya, cocok atau sesuai. Jadi dapat kita katakan uh, ajaran agama Buddha itu adalah sedemikian mendalam dan sedemikian meluas dan ia sangat sesuai dan cocok. Tetapi agama Buddha yang kita lihat dan Dharma yang kita praktiskan setiap hari, apa yang kita ajarkan di dalam agama Buddha saat ini, apapun itu, dan kita bisa berpikir tentang aspek tentang ajarannya. Bahkan kita memikirkan tentang larangan-larangan ataupun katakan wujud daripada Buddha dan Bodhisattva. Contohnya Avalokitesvara. Avalokitesvara mempunyai bentuk-bentuk tertentu dan bahkan terminologi dan filsafat ya kelihatannya terdapat suatu batasan tertentu dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Seperti saya katakan sebelumnya, agama Buddha itu melampaui dan tidak dapat dipersepsi dan sangat mendalam dan sangat meluas sekali. Dan apa yang dapat kita lihat itu adalah yang dapat kita mengerti saat ini, seperti saat ini itu apa yang bagaimana hal ini terjadi adalah Buddha Dharma yang sesungguhnya adalah melampaui bahasa konsepsi. Namun bagaimanapun juga, apa yang kita sebut agama Buddha secara umum, apa yang dapat kita ketemu saat ini, telah diturunkan melalui perabatan sejarah manusia yang panjang, pengetahuan dan sebagainya, sehingga mengambil bentuk saat ini. Bukan ada ajaran agama Buddha muncul dalam satu hari, tidak seperti itu. Ia diturunkan daripada berapa ribu tahun yang lampau. Dan ia mengambil bentuk agama Buddha yang dapat kita temui saat ini. Atau kita berpikir dari sudut yang lain, kita katakan bahwa agama Buddha mengambil bentuk seperti ini pada saat ini, seperti saat ini, karena aspek ataupun bentuk khusus ini akan memberi manfaat bagi makhluk hidup. Apa yang akan menjadi cocok dan bisa dimasuki oleh semua makhluk hidup. Dan itulah sebabnya agama Buddha itu mengambil bentuk yang demikian ini. Itulah alasannya. Jadi bukan bentuk agama Buddha ini seperti ini tanpa ada alasannya. Jadi kita dapat katakan ajaran agama Buddha di dalam kitab suci agama Buddha harus sesuai dengan bagaimana orang-orang memandang ataupun pandangan orang-orang. Jadi harus sesuai, sesuai dengan harus merupakan sesuatu yang bisa mudah kita mengerti oleh manusia. Dan ini kalau hal ini terjadi, maka inilah yang disebut sebagai metode ataupun upaya. Jadi bila mana kita memikirkan tentang bentuk agama Buddha saat ini dan ajaran agama Buddha, bentuk ajaran agama Buddha, lalu apa makna sesungguhnya daripada itu? Maka kita perlu untuk mengerti sejarah dan latar belakang yang sejarah yang membentuk ajaran agama Buddha itu. Dan untuk alasan itulah maka bentuk ajaran agama Buddha itu ataupun aspek daripada bentuk yang membentuk ajaran agama Buddha itu apa asal usulnya? Ia berasal daripada India. Dan karena ia berasal daripada India, maka sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui sejarah kuno India. Dan adapun alasan untuk ini adalah
Ya, hal ini karena masyarakat India kuno, filsafat India kuno, logika India kuno, cara berpikir India kuno, dan sebagainya adalah merupakan dasar daripada berbagai ajaran di dalam kitab suci agama Buddha. Jadi demikianlah hal ini terjadi. Sama halnya, banyak sekali beragam area dan pengetahuan dan cara berpikir di masa India kuno yang memproduksikan dan mempertahankan daripada materi ajaran Buddha, bentuk dan teknik agama ajaran Buddha. Dan adapun alasan itu adalah Buddha yang mengajarkan Dharma itu dalam hal waktu dan tempat, dan karena cara untuk menyelamatkan manusia. Jadi pada saat Buddha mengajarkan Dharma pada saat itu, ia mengajarkan sesuai dengan keadaan masyarakat saat itu, bagaimana orang berpikir pada saat itu. Dan cara yang tepat untuk harapan dan kebiasaan kebudayaan saat itu. Jadi ia mengajarkan dengan cara yang tepat untuk masyarakat setempat saat itu. Jadi kita benar-benar harus memahami bahwa itulah situasinya dan menerima hal itu. Contohnya adalah ketika kita berpikir tentang gaya-gaya rupang Buddha yang muncul pada masa yang berbeda dan tempat yang berbeda. Contohnya rupang Gandhara. Ia kelihatannya seperti orang-orang dari Roma. Ketika kita melihat rupang daripada India, ia kelihatannya sama dengan orang-orang India, dan Cina kelihatan Cina, dan kemudian orang rupang Thailand mempunyai bentuk tertentu yang sesuai dengan budaya tertentu. Dan di Tibet ataupun rupang Tibet juga mempunyai pengaruh yang sangat besar daripada penampilan daripada orang Tibet. Bila mana Anda memberikan seorang Tibet sebuah rupang Tibet dan rupang Thailand, dan kamu minta mereka pilih mana yang disuka, semua adalah rupang Buddha, tetapi kalau kita memberikan pilihan mana yang Anda senangi, Anda pilih yang salah satunya. Kebanyakan orang Tibet akan mengatakan karena orang Tibet, budaya Tibet, maka akan memilih rupang Buddha Tibet. Ketika ia memilih rupang Buddha Tibet, bukan rupang Thailand, bukan karena ia tidak mempunyai keyakinan pada Buddha dan Bodhisattva, tetapi alih-alih apa yang kamu telah terbiasa kamu lihat dan apa yang merasa dekat di dalam hati Anda, dan itulah alasannya kenapa kita mengambil keputusan atau pilihan. Jadi apa yang kamu merasa dekat dengan Anda, maka kamu akan merasa gampang untuk merasa yakin dan mengembangkan devosi, alih-alih daripada sesuatu yang kita tidak kenal atau akrab. Misalnya lihat rupang Thailand, kita mengambil perlindungan di dalamnya, dan maka kita akan merasa mungkin tidak nyaman untuk itu. Dan adapun alasan itu adalah karena kamu tidak terbiasa dengan gaya rupang tersebut. Itu aja masalahnya yang terjadi. Dan hal ini yang terjadi kan itu adalah rupang Buddha yang sama, tetapi karena gayanya maka kita merasa agak risih atau agak janggal, terutama dalam pengajaran musim panas ini. Kita akan berbicara tentang mantra rahasia Vajrayana secara khusus, dan untuk mengerti hal ini maka kita harus memahami akal dan asalnya. Dan kita kalau ingin mengetahui hal ini, maka kita harus mengetahui sejarah daripada mantra rahasia ini. Dan untuk mengetahui sejarah daripada mantra rahasia ini, maka apa yang perlu kita ketahui adalah sejarah dari bagaimana agama Buddha berkembang secara umum. Dan untuk memahami
asal-usul agama Buddha, maka karena agama Buddha berasal daripada India, maka kita perlu mengetahui, memahami sejarah India. Bila mana kita memahami sejarah India, maka akan sangat mudah bagi kita untuk memahami akar dan perkembangan daripada agama Buddha dan khususnya mantra rahasia. Ketika kita mengetahui semua itu dengan baik, ia akan membantu kita memahami secara tepat, tidak terdistraksi dengan bentuk luar dan ritual-ritual. Kita akan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan satu perasaan apa itu agama Buddha dan khususnya Vajrayana. Ketika kamu memiliki perasaan dan pemahaman yang demikian ini, maka kita akan jauh lebih mudah untuk memahami ajaran agama Buddha itu. Dan oleh sebab itu, sebelum kita berbicara tentang asal-usul agama Buddha dan mantra rahasia, maka kita perlu mengetahui latar belakang daripada perabatan India, bagaimana filsafat dan cara mereka hidup pada masa itu. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat penting dan juga sangat bermanfaat juga. Tetapi bagi saya, khususnya, saya tidak pernah benar-benar mempelajari sejarah, saya tidak benar-benar mempunyai mencicipi pendidikan, dan khususnya India adalah merupakan satu negara yang sangat kaya dengan sejarah dan pengetahuan, dan seseorang seperti saya untuk mengetahui semua itu adalah sangat sulit sekali, bahkan sangat sulit bagi saya untuk mengetahui dan bahkan untuk mengajar bahkan lebih sulit sekali. Tetapi di antara kita semua orang Tibet sesungguhnya sangat jarang sekali yang mengetahui perabatan kuno daripada India. Orang yang mengetahui sejarah agama Buddha dan khususnya mantra rahasia juga sangat jarang sekali, dan saya ingin memberikan inspirasi pada orang lain, maka saya harus bekerja keras. Jadi oleh sebab itu, maka mohon bersabar dengan saya, dan saya juga memohon maaf di depan dulu kalau ada sesuatu yang nggak tepat dan sebagainya, dan di depannya saya meminta maaf dulu. Jadi kalau kita tidak mengatakannya di depan, maka kalau di belakang baru kita meminta maaf, itu agak memalukan. Dan berikutnya adalah kita akan berbicara tentang India. Jadi kita akan berbicara tentang India. Jadi India adalah suatu negara di Asia, dan Asia ada utara, selatan dan sebagainya. Jadi India adalah merupakan di bagian selatan di benua di anak benua Asia, anak benua India. Jadi ia merupakan bagian daripada benua Asia. Benua Asia adalah satu benua yang sangat besar sekali. Jadi India adalah satu negara yang berada di anak benua India, di Asia Selatan. Jadi di sanalah ia terletak. Dan penelitian India telah mencapai tingkat yang sangat tinggi sekali dan sangat mendalam sekali, sehingga studi daripada India, sejarah India telah menempati posisi yang sangat signifikan dalam studi tentang manusia dan pengetahuan manusia, terutama bahasa India, terutama adalah bahasa Sanskerta dan bahasa-bahasa Eropa. Semuanya banyak daripada bahasa Barat itu sesungguhnya terkait. Mereka itu berasal dari rumpun yang sama. Ya, berasal dari rumpun bahasa yang sama. Dan bila mana kita melihat ajaran berkembang di dalam India, maka kita perlu memahami filsafat-filsafat yang berbeda di India, dan ajaran agama India telah berkembang di berbagai dunia dan juga ke Tibet tentunya, dan juga telah menyebar ke banyak negara. Jadi ini adalah pengaruh daripada India. Jadi pengaruh India
sudah menyebar ke seluruh dunia dari timur ke barat, dan khususnya di India terdapat 3 agama besar uh, dan 6 filsafat agung, dan dari kita bisa mengetahui hal itu. Maksudnya 3 agama besar dan 6 filsafat besar berkembang di India. Jadi banyak sekali perkembangan pemahaman manusia dan batin manusia itu berasal daripada India. Jadi 3 agama besar dan 6 filsafat besar. Ketika kita berbicara 3 agama besar dan 6 filsafat besar itu, apa itu? Saya akan berbicara di kemudian hari, dan saya tidak akan membicarakannya pada kesempatan ini atau hari ini. Mohon bersabar sebentar, saya ingin menunjukkan sesuatu untuk Anda. Saya mungkin menyimpan di tempat yang salah. Akan sangat sulit sekali kalau kita sudah salah menyimpan data. Mohon tunggu sebentar. Inilah dia. Sebelum kita memahami pemikiran India, baru kita perlu memahami daripada sejarah India. Jadi ini India Utara. Jadi kita lihat di sebelah utara terdapat sekali katakanlah ya terdapat benteng-benteng yang dibangun di sana. Jadi ketika kita berbicara tentang benteng-benteng, jadi ini adalah benteng-benteng kayak dari benteng-benteng yang dari di bukit-bukit. Jadi hal ini benteng ini dibangun kira-kira pada abad ke-9 sebelum Masehi, dan apa yang ia tunjukkan adalah bahwa India mempunyai hubungan dengan negara lain. Dan bila mana kamu mempunyai benteng ini, maka menjadi lebih mudah. Dan untuk alasan inilah, jadi banyak benteng-benteng ini menjaga orang kita di dalam dan orang luar tetap berada di luar. Dan ini menunjukkan bahwa India telah mampu untuk mempertahankan tradisi-tradisinya yang mungkin tidak terjadi di negara lain. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan. Jadi alasan kenapa saya berbicara tentang benteng-benteng ini adalah di dalam India itu, ia memiliki budaya kuno ataupun sejarah kuno
dan mempertahankan ini untuk ribuan tahun sampai saat ini dan terus berlanjut dan menggenggam, mempertahankan dan juga menyebarkan tradisi ini. Dan alasan kenapa mereka mampu untuk mempertahankan tradisi mereka adalah seperti saya tunjukkan kepada Anda. Contohnya ini adalah India, ini adalah wilayahnya, dan ini wilayahnya, dan ia melindungi daripada negaranya. Ini adalah bentengnya, dan benteng ini melindungi negaranya. Jadi mereka membangunnya untuk mencegah daripada orang yang menginvasi ke India dan menjaga aman di dalam India. Jadi di dalam daerah khusus ini ia mengembangkan budaya tertindih dan ia mempertahankan kebudayaan tersebut. Jadi itulah alasannya kenapa saya menunjukkan hal ini kepada Anda. Mungkin kita akan istirahat saat ini. Mungkin saya masih ada hal-hal lain untuk diajarkan, jadi kita akan kembali lagi dan lanjut. Terima kasih. Dan sekarang saya akan lanjut dengan pengajarannya. Sebagaimana saya baru sampaikan, India, saya sudah sebutkan, mampu untuk mempertahankan tradisi-tradisi kuno. Contohnya adalah, secara umum, orang-orang India pada umumnya tidak berbicara bahasa Sanskerta. Tetapi orang-orang Brahma yang terpelajar masih lanjut berbicara dan menulis bahasa Sanskerta. Dan mereka juga menulis teks-teks dalam Sanskerta, dan tradisi ini sama seperti sebelum era umum. Contoh yang kedua adalah pada saat ini ketika kita mencetak buku, terdapat perkembangan yang sangat tinggi dalam hal printing, teknologi printing. Tetapi bagaimanapun juga para Brahmin menulis teks-teks Sanskerta dengan tangan mengikuti daripada kebiasaan kuno dulu dan prakteknya. Dan tradisi itu daripada mengikuti kitab daripada dengan tangan itu masih terus berlanjut. Itu salah satunya. Dan contoh yang lain adalah terdapat Raja Alexander the Great, seorang raja yang sangat agung sekali, atau Alexander Agung. Dan sebelum ia menginvasi India, apa yang kita katakan adalah mungkin 3-4 abad sebelum era umum. Jadi sebelum masa itu, terdapat suatu kebiasaan untuk menghafal teks-teks daripada Weda, dan mereka masih mempertahankan budaya ini, menghafal teks-teks Weda sama seperti sebelum masa era umum. Dan untuk alasan inilah banyak sekali teks-teks umum yang terbakar, tetapi pada Brahma masih mampu untuk membaca ataupun mengucapkan teks-teks itu secara menghafalnya tanpa ada katakanlah keraguan-raguan. Dan ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Dan contoh lain lagi adalah dalam mempertahankan tradisi India adalah kita melakukan puja api. Kita membutuhkan api, bukan? Kita perlu untuk menyalakan api, bukan?
Kita tidak perlu, kita selama ini tidak khawatir dari mana api itu berasal, tapi para Brahma, mereka memulai api itu dengan menyalakan api dengan menggosokkan dua tongkat. Dan mereka menggosokkan dua tongkat, dan karena gosokkan itu maka api menyala, bukan? Dan mereka mempertahankan tradisi ini dengan menyalakan api dengan cara menggosokkan dua tongkat ini. Dan ini adalah merupakan tradisi dari ribuan tahun yang lampau, dari zaman prasejarah. Ini adalah kebiasaan ini masih dipertahankan di India. Jadi ketika para Brahmana melakukan puja api, mereka harus menyalakan api dengan menggosokkan dua tongkat. Dan mereka mempraktekkan hal yang sama sampai saat ini. Dan untuk alasan inilah, terdapat banyak sekali mereka mempertahankan pengetahuan dan kebudayaan India. Jadi kita bisa mengerti dari mana pengetahuan dan juga tradisi ini berasal dari mana. Dan untuk mempertahankan tradisi selama ribuan tahun dari masa lampau, itu boleh dikatakan tidak ada di negara lain. Dan untuk alasan itulah, para penelitian dari banyak negara menaruh minat besar pada India. Dan mereka mempelajari sejarah dan perabatan India. Namun bagaimanapun juga, satu hal yang perlu kita mengerti adalah, kalau kita mau bicara secara terus terang, sesungguhnya India adalah merupakan sebuah negara tanpa sejarah apapun. Jadi tidak ada sejarah, tidak ada catatan-catatan, tanggal dan sejarahnya. Dan ada pun alasan untuk hal ini adalah, bila mana kita untuk alih-alih kontemporer saat ini, kenapa tidak terdapat catatan-catatan sejarah adalah karena pada orang Arya, terdapat bangsa Arya, satu kelompok etnik yang akan kita bicara di kemudian hari di nantinya. Jadi orang-orang Arya ini, orang yang terpendidik atau terpelajar adalah para Brahmana. Dan Brahmana adalah mengajarkan orang-orang, dan mereka akan menganjurkan orang apa yang perlu dipikirkan, dan mereka juga mengamati dan juga membatasi orang-orang berpikir. Dan oleh sebab itu, ia mengajarkan orang bahwa pada dasarnya hidup manusia adalah menderita, dan terdapat penderitaan di dalam kehidupan manusia yang secara alami. Dan oleh sebab itu, untuk menghidupi kehidupan manusia ini, kita mungkin akan melakukan banyak kesalahan yang kemudian diikuti dengan penderitaan-penderitaan akibat dari perbuatan buruk itu. Dan oleh sebab itu, maka kita perlu untuk bergerak maju itu daripada kesalahan dan penderitaan itu. Oleh sebab itu, kita tidak perlu untuk mencatat tanggal ataupun mencatat apapun, ataupun mencatat tanggal dan apa di dalam sejarah kita. Dan itulah sebabnya maka mereka tidak mempunyai ketertarikan apapun untuk mencatatkan tanggal sejarah-sejarah. Ketika kita melihat ke dalam sejarah India, kita sebelum 400 sebelum Masehi itu benar-benar blank. Adapun alasannya adalah karena tidak ada dasar untuk penelitian. Karena tanpa dasar itu kita tidak bisa melakukan penelitian, bukan? Dan untuk alasan itulah para
ahli kontemplasi ingin melakukan sejarah India sebelum 400 tahun sebelum Masehi, maka mereka hanya bisa melihat sisa-sisa teks-teks yang ada, reruntuhan yang ada, reruntuhan yang ada. Mungkin pada saat ini yang terjadi, mungkin saat ini orang ini muncul, dan mungkin mereka hanya menduga-duga di sana. Jadi itu semua hanya berupa dugaan-dugaan. Jadi bila mana kita ingin melakukan penelitian berdasarkan secara literatur, sangat sulit sekali untuk mengerti, hal ini. Karena ini bukan catatan histori. Itu hanyalah merupakan catatan literatur. Maka ketika kita ingin memisahkan literatur dan catatan sejarah, maka itu akan sangat sulit sekali. Dan khususnya semua catatan-catatan di India itu adalah menuliskan dalam kehidupan India. Dan mereka menuliskannya semuanya adalah tentang kehidupan nyata. Dan ketika kita melihat catatan-catatan ini, maka akan sangat sulit sekali, membedakan mana yang fakta dan mana itu adalah yang tidak benar. Dan bahkan kita sampai pada titik akhirnya, secara literatur, untuk menentukan seberapa banyak mana yang fakta dan mana fiksi, pada akhirnya peneliti itu juga harus menduga-duga karena mereka tidak mempunyai dokumen sejarah yang terpisah. Jadi kita harus membuat dugaan-dugaan saja. Dan untuk alasan itulah maka sejarah India kuno, ketika kita melakukan penelitiannya, perasaan yang terdapat di dalam diri kita adalah bahwa kita benar-benar berjalan ke dalam satu puncak kegelapan. Dan adapun alasannya adalah karena kita tidak dapat melihat apapun, kita hanya bisa meraba-raba. Dan hal lain yang perlu kita ketahui, tidak hanya bahwa tidak ada yang mencatat sejarah India dalam secara tertulis, tidak ada orang menulis, bahkan tidak ada orang yang meneliti sejarah India. Mungkin kalau tidak cacat ada yang meneliti, mungkin orang bisa mengetahui sesuatu. Dan kapan penelitian itu dimulai? Hanyalah hanyalah pada abad ke-18 penelitian sejarah India dimulai, dan pada saat itu ini adalah merupakan masa di mana India dikontrol oleh British atau Inggris, dan terdapat seorang raja muda Inggris di India yang tertarik dalam budaya India, dan ia mendorong orang-orang untuk mempelajari dan meneliti sejarah India. Dan karena itulah beberapa orang dari Eropa seperti England, Jerman, dan Prancis, dan para ahli datang untuk mempelajari sejarah India. Jadi pada dasarnya penelitian sejarah India itu dimulai oleh para peneliti daripada Eropa, dan saat ini sudah seluruh dunia. Terdapat sejarawan yang meneliti sejarah India di seluruh dunia. Jadi bagaimanapun juga, untuk alasan itulah boleh kita karena waktu mempelajari penelitian sejarah India adalah tidak lebih daripada 200 tahun, tetapi untuk meneliti satu negara yang mempunyai masa sejarah yang sangat panjang sekali. Namun menelitinya hanya dilakukan lebih kurang dalam waktu yang sangat singkat. Jadi bila mana kita ingin mempelajari sejarah daripada India, apa teks yang dapat kita pakai untuk mempelajarinya? Dan berbicara secara umum,
Bila mana kita ingin mengetahui secara sebelum 400 tahun sebelum Masehi, tidak ada pilihan selain daripada menggunakan teks-teks yang tersisa dari India kuno. Dan teks-teks itu dari India kuno terutama adalah teks-teks agama atau karya sastra yang sangat dipengaruhi oleh agama. Dan di antara itu, mereka mengatakan tingkat tertentu seperti apa masyarakat pada saat itu. Tetapi tercampur dengan semua mitos dan cerita-cerita dan segala sesuatu cerita dari Weda. Jadi sangat sulit sekali untuk mengatakan bahwa itu adalah dokumen secara yang sesungguhnya. Lalu apakah teks-teks agama atau karya sastra tersebut? Ketika kita berbicara teks agama, maka terutama adalah Weda. Dan karya sastra tentunya adalah dua, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Jadi itu adalah dua jenis sumbernya. Jadi orang Aryan tiba di India dari negara lain dan mereka tiba di daerah yang disebut Punjab. Bila mana kita untuk mengetahui memahami sejarah periode 1000 tahun dari 1500 hingga 500 sebelum Masehi setelah bangsa Arya menetap di Punjab, maka kita perlu melihat pada Veda dan cerita epos seperti Mahabharata dan Ramayana. Jadi orang-orang luar negeri mulai mempelajari India, mempelajari tentang India itu mulai pada Alexander the Great yang mulai bergerak ke timur dengan pasukannya dan sampai ke India. Dan itulah pertama kali orang mengetahui ada satu wilayah disebut India. Jadi itulah pertama kali orang luar negeri mempelajari tentang India. Dan ketika Kaisar Alexander meninggal dunia, ia memiliki seorang jenderal yang kemudian Seleucus pertama Nikator, bagaimana namanya disebut saya nggak tahu. Ia menjadi raja, bagaimanapun juga. Ia awalnya adalah jenderal dan kemudian ia menguasai ibu kota dan menjadi raja sendiri. Dan Seleucus pertama mengirim Megasthenes. Megasthenes adalah seorang duta yang di India dan ia kirim ke India Tengah, yaitu di Magadha. Bila kita memisahkan India dari timur, barat, utara, dan selatan, dan tengahnya adalah Magadha. Jadi ini adalah area di mana Bodh Gaya itu berada saat ini. Ketika Megasthenes dikirim ke India, ia mencatat secara tertulis segala apa sesuatu yang ia lihat, dengar, dan dialaminya. Itulah dalam buku yang disebut Megatka. Jadi ia mempunyai 4 volume. Namun hal utama adalah buku ini sudah hilang. Tetapi kita masih bisa mendapatkan kutipan-kutipan yang orang kutip dari buku itu. Dan apa yang terjadi adalah ia menulis bahwa saya pergi ke negara yang bernama India, dan ia menulis semua pengalaman apa yang ia lihat dan apa yang ia dengarkan. Dan ia membagikan kepada setiap orang, dan orang tidak percaya apa yang ia tulis. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada satu negara yang bernama India dan tidak ada orang yang mempercayainya sama sekali. Dan adapun alasan untuk hal ini adalah
Jadi orang-orang merasa tidak percaya bahwa tidak percaya ada negara seperti ini karena pada saat itu India adalah satu negara yang sangat berkembang, jadi orang tidak bisa mempercayai dia. Dan bagaimanapun juga apa yang ia tuliskan atau lukiskan di sana adalah ia uh, menuliskan kondisi daripada abad keempat sebelum Masehi. Jadi bagi orang yang meneliti daripada orang-orang yang meneliti sejarah, maka buku ini adalah merupakan teks yang sangat berharga sekali. Dan sejarah sebelum itu tidak ada orang yang benar-benar menuliskan pengalamannya. Jadi tidak ada sumber-sumber seperti itu. Dan pada poin itu, Megasthenes menulis pengalamannya, tapi sebelum itu kita harus melihat Weda. Kita harus mencari dan membaca dari Weda. Jadi kita tidak bisa benar-benar mengatakan bahwa dalam kepastian bahwa ini orang ada atau hal ini terjadi. Sangat sulit untuk mengatakan hal demikian. Dan kemudian pada abad keempat Masehi, ya, abad keempat Masehi, akhir abad keempat, seorang biksu Cina ia adalah seorang acarya dan namanya adalah Fashion. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah seperti sinar dharma. Fashion. Jadi Fashion menyeberangi banyak sekali sungai sungai dan lembah untuk melakukan perjalanan ke India. Dan ketika ia sampai di sana, ketika ia kembali, ia menulis catat segala yang dia lihat di India. Jadi itulah ia menulis ke dalam satu buku yang berjudul Perjalanan ke Tanah Suci atau Fo Guo Qi. Jadi ini adalah merupakan teks dari abad keempat. Dan pada abad ketujuh adalah Tang Xuanzang. Sangat terkenal, bukan? Ada serial tentang kera sakti, bukan? Yang ada cupakainya itu. Jadi ketika Anda melihat film ini, ada seorang yang Tang Xuanzang sering mengatakan Amitabha itu, itulah dia. Yang ketiga orang itu seperti misalnya Cupakwai dan sebagainya, itu hanyalah merupakan cerita yang dibuat-buat. Tapi saya akan berbicara tentang Tang Xuanzang. Tang Xuanzang juga pergi ke India. Ia juga mengambil Tripitaka ke Cina dan ia melintasi perjalanan menuju ke India. Dan ia melintasi ke banyak daerah di India, ke barat, selatan dan sebagainya. Dan ia juga menulis tentang kebudayaan politik India dan akhirnya melakukan penelitian akan hal ini. Dan pada akhirnya ia menulis catatannya, yaitu catatan Tang Agung di wilayah barat. Dan ini adalah merupakan teks yang sangat penting sekali. Dan di akhir daripada abad ke-7 terdapat seorang guru Cina lagi, namanya adalah I Ching. Dan ia melakukan perjalanan melalui laut. I Ching, ya, guru besar I Ching. Dan ia tiba di Kolkata. Jadi ia pergi ke Bengal Barat dan kemudian ke India. Dan kembali daripada India, ia menulis satu teks yang berjudul dikirim catatan praktek Buddhis yang dikirim pulang dari Laut Selatan. Jadi 3 teks yang ditulis oleh guru besar Cina ini masih ada sampai saat ini dan disimpan dalam kitab suci bahasa Cina. Dan teks ini dari ketiga guru besar Cina ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penelitian. Dan khususnya Tang Xuanzang, catatan Tang Agung karya Sang Chentan
tentang agama-agama di wilayah barat adalah yang paling dihormati. Saat ini kita tidak sulit untuk mengenali situs-situs daripada agama Buddha, tetapi dari teks-teks yang ditulis oleh Tang Xianchang, maka kita bisa mampu mengenali bila mana tidak terdapat buku itu. Kita akan mengalami kesulitan besar sekali. Maka untuk mengenali situs-situs suci penting agama Buddha saat ini. Jadi secara ringkas, kita berbicara tentang 4 sampai 7 abad 7 kita berbicara tentang abad ke-7 dan abad ke-4 dan abad ke-7. Dan setelah abad ke-13, invasi Muslim datang. Kita akan berbicara alasannya kenapa, tetapi dan pada saat itu India berada di bawah kendali Raja Islam dan mereka mencatat tanggal pemerintahan kerajaan, sejarah, individu, dan sebagainya. Dan mulai saat itulah mulai ada ketertarikan untuk mencatat catatan sejarah. Tetapi sebelum abad ke-13, bila mana kita ingin berbicara tentang sejarah India sebelum itu, maka kita harus ada teks-teks yang bertulis oleh Megasthenes, demikian juga guru besar dari Cina, demikian juga dan ukiran-ukiran di gua daripada Raja Asoka ataupun maksudnya dekrit Kaisar Asoka yang diukir di atas batu dan gua. Jadi inilah ya sumber yang kita ada mempelajari sejarah India. Jadi ketika kita berbicara tentang kebudayaan India daripada masa prasejarah sampai saat ini, jadi apa yang paling awal yang dapat kita bicarakan? India, kita katakan India zaman batu. Jadi pada kita berbicara tentang zaman batu ya adalah orang pada saat itu menggunakan segala peralatan daripada batu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih jelas. Jadi kita berbicara tentang zaman batu. Itu adalah merupakan beberapa tahun, ribu tahun yang lampau. Jadi orang sudah tinggal di India. Dan adapun alasannya, mereka dapat menemukan bukti-bukti yang digali seperti tulang dan sebagainya. Dan dari itulah kita bisa mengatakan kapan paling awal manusia ada di India, yaitulah dia. Jadi itu adalah beberapa ribu tahun yang lampau. Tetapi kalau kita berpikir tentang aktualisasi peradaban India sesungguhnya, banyak sekali cara untuk menyebutkannya. Tetapi ketika kita berpikir dengan perabatan India, apa awalnya itu? Mungkin itu adalah sekitar 3000 sebelum Masehi. Jadi katakanlah 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi mulai saat itu hingga saat ini, itu adalah kira-kira 400 jadi kalau kita berpikir dari 3000 sebelum Masehi sampai abad ke-13 Masehi itu adalah lebih kurang adalah 4000 tahun. Jadi bila mana kita memikir periode daripada 4 tahun itu adalah perabatan India bersama. Dan jadi pada abad ke-12
para raja dari Kekaisaran Gurik. Mereka menyerbu ke India, dan dari saat itu mulai India menjadi negara Muslim atau Islam, dan dinasti itu berlanjut selama kira-kira 300 sampai 400 tahun, dan kemudian di abad ke-16 terdapat Mughal, orang Mongolia, dan juga mereka adalah Muslim, dan mereka juga menyerbu ke India. Dan ketika mereka menyerbu ke India, dan mereka memusnahkan peradaban India sebelumnya. Dan sejak saat itu tidak ada lagi yang tersisa dari agama Buddha di India kecuali reruntuhan. Dan itulah yang dimulai, dan inilah yang memulai era baru dalam perabatan India. Dan kemudian setelah itu sebuah perabatan baru tumbuh subur di India. Tetapi jika kita membandingkan dengan 4.000 tahun kecemerlang perabatan India sebelumnya, dan khususnya perabatan yang sangat luas di India, itu tidak ada bandingannya. Demikian banyak disampaikan oleh para peneliti. Jadi saya akan berbicara tentang penyerangan Gurit ke India. Mereka mendirikan kerajaan. Mungkin lebih daripada 300-400 tahun, tapi saya tidak ingat secara tepat. Jadi bagaimanapun juga saya tidak yakin tentang hal itu. Jadi secara ringkas, apa yang kita bicarakan tentang sampai saat ini dalam pengajaran musim panas, ketika kita berbicara tentang sejarah peradaban India, maka untuk memahaminya, maka kita menjadikannya menjadi 4 periode utama, dan hal ini akan memudahkan kita untuk memahaminya. Jadi saya ingin membagikannya dalam 4 periode utama. Dan inilah dia. Jadi ini adalah 4 periode utama di India. Yang pertama adalah perabatan Lembah Indus. Nama lain juga adalah perabatan Harappa ataupun perabatan Sungai Indus India. Dan waktunya adalah dari 3.400 hingga 1.600 sebelum Masehi. Yang kedua adalah periode Veda. Ini mungkin masanya adalah 1.500 sampai 600 sebelum Masehi masanya. Periode ketiga adalah periode Buddhis. Dan inilah periode ini dari abad 6 ke sebelum Masehi sampai ke abad ke-13 sebelum Masehi. Sesudah Masehi, sorry. Dan periode keempat adalah teori lenyapnya Buddhisme. Periode Buddhis adalah periode 6 sebelum Masehi sampai 13 sesudah Masehi. Jadi ini periode keempat adalah periode lenyapnya Buddhisme. Jadi abad ke-13 dan seterusnya. Dan saya tidak akan berbicara tentang abad ke-13 dan seterusnya. Dan di antara itu, periode pertama itu, saya hanya membicarakan secara ringkas. Periode pertama mungkin dimulai sekitar 3.300 sebelum Masehi. Ia mencapai tingkat terbesar dari 2.600 hingga 1.900 sebelum Masehi. Jadi antara masa itu terdapat perkembangan sangat besar sekali perabatan daripada Lembah Indus. Dan perabatan itu orang yang mengembangkan dan mempertahankan perabatan itu adalah orang-orang Dravida. Ini adalah merupakan sekelompok etnik. Dan periode kedua adalah periode Veda. Periode Veda pada dasarnya dimulai
kira-kira 1600 sebelum Masehi. Dan orang yang memperkenalkan periode perababan ini adalah orang yang utama adalah orang ataupun suku Arya. Dan orang Arya ini berasal dari daerah lain yang masuk ke dalam India. Jadi mereka adalah pendatang baru di India dan mereka menetap di wilayah Punjab. Dan ketika mereka tinggal di sana, mereka memiliki keyakinan dan bakti yang besar terhadap alam seperti sungai, pohon dan sebagainya. Mereka memberikan pujian kepada alam. Jadi inilah tradisi mereka. Ya, jadi dasar untuk mempelajari sejarah pada saat itu di antara 4 Weda, terutama adalah Rig Veda. Jadi bangsa Arya terus berpindah ke timur dan mereka tiba di lembah sungai Gangga dan mereka menetap secara permanen di sana. Tidak hanya mereka tinggal di sana, mereka juga mendirikan banyak kerajaan yang kuat di daerah tersebut. Dan pada saat yang bersamaan, kita juga ada sistem kasta di India, bukan? Kasta tinggi dan kasta rendah itu adalah sesuatu sangat penting sekali, bukan? Dan saat itulah sistem kasta ini berkembang. Dan ini juga adalah masa kasta Brahman mempunyai kekuasaan sangat besar sekali. Dan selama periode itu, para Brahmana menyusun 4 Weda. Sebelum itu hanya ada Rig Veda dan mereka mengkompilasi Veda-Veda lain sehingga kita menyebutnya sebagai 4 Weda. Dan kemudian terdapat teks panjang seperti Mahabharata, Ramayana, teks-teks bernama Brahmana dan juga Upanishad dan juga puisi panjang Mahabharata dan Ramayana. Dan semua ini ditulis pada waktu itu. Jadi periode Veda ini adalah merupakan masa yang paling banyak memberikan sumbangan bagi kebudayaan India. Kemudian bangsa Arya mulai menguasai seluruh India dan kebanyakan daripada seluruh India. Dan tidak hanya itu. Sebelum Veda, terdapat karya-karya lain, bukan? Dan dari sana mengembangkan 6 aliran non-Buddhis, Astika dan Nastika. Jadi ini adalah merupakan 6 aliran non-Buddhis yang berkembang saat itu. Bukan hanya 6 sekolah ini, juga banyak pandangan dan filsafat yang berkembang saat itu. Jadi kebanyakan filsafat agama berkembang pada saat itu. Dan juga agama Jain juga berkembang pada masa periode Vedic ini. Jadi ini adalah periode kedua, periode Veda. Periode ketiga adalah periode Buddhis. Kapan ini dimulai? Jadi ia dimulai akhir dari abad ke-6 sebelum Masehi di mana Buddha dilahirkan. Jadi terdapat banyak perkiraan kapan Buddha dilahirkan, tetapi bagaimanapun juga kebanyakan yang diterima saat ini adalah mengatakan bahwa Sang Buddha dilahirkan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi, dan ini adalah merupakan penjelasan yang biasanya diterima orang. Dan mulai daripada abad akhir ke-6 sebelum Masehi, Buddha dilahirkan, dan kemudian ajaran agama Buddha mulai, dan mulai saat itu raja-raja pada saat itu mendukung agama Buddha secara besar. Dan karena itu
mereka mendukung agama Buddha berkembang dengan sangat pesat sekali, dan karena ia berkembang dengan sangat pesat sekali dan pengaruh daripada Brahmana yang tinggi dulunya menjadi menurun ataupun mundur, dan hal ini adalah merupakan satu kerugian bagi mereka. Dan setelah itu terdapat Kaisar Asoka dan di wilayah tengah, dan Kaisar Asoka adalah orang yang pertama menyatukan India. Ia tidak hanya menyatukan India, beliau juga menetapkan agama Buddha sebagai agama negara, dan ia mengakui sebagai negara agama. Dan pada saat itu ia ada konsili. Kita berbicara tentang konsili Buddhis bukan? Buddhis konsili yang pertama, kedua dan sebagainya. Konsili yang pertama. Mungkin kita akan berbicara tentang hal ini di kemudian hari. Tapi bagaimanapun juga konsili itu mulai saat ini. Sama halnya di India Selatan. Terdapat kerajaan kuat di India Utara yang disebut Andhra. Dan kemudian di selatan, di utara terdapat dinasti Gupta. Dan kemudian di barat ada orang-orang Baktrian. Mereka datang daripada luar dan tiba di India. Dan di antara itu terdapat dan salah satunya adalah Raja Kaniska yang pertama. Dan kemudian ia masuk ke dalam agama Buddha, dan karena banyak sekali raja-raja yang menghormati agama Buddha, dan dalam agama Buddha, dalam India itu juga agama Buddha berkembang sangat pesat sekali dan juga berkembang dengan pesat ke luar negeri. Jadi ia menyebar ke seluruh dunia, dan pada saat itu ia menjadi agama dunia. Kemudian di India Utara terdapat raja yang benar-benar mendukung agama Hindu dan para Brahmana. Ia bernama Raja Vikramaditya. Ia mendukung Brahmanis secara kuat, dan disebabkan karena itu ketika agama Buddha berkembang, Brahma menurun, dan kemudian datang ini di India Utara. Ia mendukung Brahmana, maka Brahmanisme sekali lagi berkembang kembali. Jadi agama Buddha dan Brahmanisme seperti lawan satu dengan lainnya. Jadi mereka mempunyai kekuatan yang sama, dan oleh sebab itu mereka selalu debat dan konflik. Jadi bentuk Brahma ini adalah seperti Brahma yang baru. Jadi Brahma yang dulu sudah berkurang, jadi ini adalah Brahma yang baru, dan ada sedikit perbedaan, bentuk yang berbeda. Kemudian ada lagi Raja Harsavardhana. Di dalam bahasa Sanskerta mungkin disebut Harsavardhana. Beliau juga adalah pelindung ataupun penyokong agama Buddha yang kuat. Dan karenanya agama Buddha sekali lagi menjadi sangat kuat sekali. Ini mungkin adalah sekitar abad ke-7. Tapi tidaklah agama Buddha tidaklah seperti dulu. Itu adalah periode ketiga, periode agama Buddha.
Periode keempat adalah periode lenyapnya agama Buddha, dan apa masa ini adalah jadi terdapat khalifah Arab. Mereka menginvasi beberapa kali. Jadi kemudian setelah mereka menginvasi beberapa kali, terutama para yang datang dari Afghanistan, orang-orang Turki yang hidup di Afghanistan, saat ini kita sebut Turki, bukan bangsa suku Turki, bangsa Turki. Mereka menyerbu India, dan pada akhirnya pada abad ke-13 mereka mengendalikan India, dan mereka juga di daerah Delhi, mereka mendirikan Kesultanan Delhi. Jadi ini adalah merupakan kekaisaran Kesultanan Islam di India, dan karena itulah agama Buddha mengalami banyak kehancuran dan mengalami kesulitan, tetapi ia tetap bertahan di beberapa daerah. Tetapi pada saat itu sangat sulit sekali untuk mengatakan apakah ia masih hidup atau mati. Sudah sangat kondisi yang sangat sulit dan sangat lemah sekali. Dan kemudian kehancuran agama Buddha yang sampai tidak ada sisanya itu adalah di abad ke-16, yaitu bangsa Mongol. Orang Mongol bukan, ia adalah Mongol, tetapi ia adalah orang Islam, dan ia menyerbu ke India dan mendirikan dinasti Mughal di India. Dan sejak saat itu, sejak mendiri dinasti Mughal, ia bahkan lebih keras daripada dinasti sebelumnya. Mereka menjadikan semua orang India menjadi orang Muslim, dan agama Buddha benar-benar dihancurkan tanpa ada jejak. Jadi jadi dalam pengajaran musim panas ini kita membagikan India dalam 4 periode ini. Tetapi sesungguhnya dalam aktualnya, ketika kita mempelajari sejarah India, tidak ada standar di mana kita membagikan periode dalam sejarah India. Adapun alasan ini adalah karena banyak sekali negara-negara di dalam India. Bila mana satu negara, satu kerajaan itu kita ada dinasti, tetapi kalau misalnya terdapat sedemikian banyak negara-negara, kerajaan-kerajaan kecil, mereka itu tidak akan bisa bersatu. Dan bukan hanya tidak bisa bersatu, bila mana kita melihat peta India pada saat ini, hanya beberapa waktu saja India bersatu. Selain daripada itu, India terpecah-pecah. Hanya beberapa periode saja India menjadi negara bersatu. Salah satunya adalah selama masa Kaisar Ashoka, dan kemudian dinasti Mughal juga hampir berhasil menyatukan seluruh India. Dan kemudian setelah Inggris mengkontrol India, pada dasarnya India bersatu. Selain daripada itu, kebanyakan daripada waktu India itu selalu terpecah belah. Jadi itulah situasi, dan karena situasi yang demikian ini, kita mempunyai sedemikian banyak kerajaan dan raja. Kadang-kadang mereka berperang, saling menaklukkan, saling mendukung, saling berbaikan. Jadi suatu kondisi yang sangat kacau sekali. Bila mana kita ingin membagi-bagikan sejarah dengan berdasarkan dinasti, maka akan sulit sekali. Maka saya membagikan dalam periode berdasarkan sejarah Buddhis. Dan adapun alasan untuk itu adalah kita mempunyai periode sebelum agama Buddha, selama Buddha berkembang, dan periode selama Buddha lenyap. Jadi kita membaginya berdasarkan ajaran agama Buddha.
Jadi periode pertama kedua adalah sebelum agama Buddha, periode ketiga adalah zaman Buddha, dan periode keempat adalah sesudah agama Buddha lenyap. Jadi itulah bagaimana saya membagikannya dalam ajaran untuk ajaran kali ini. Jadi saya tidak uh, saya tidak mempunyai banyak waktu, jadi mungkin akan lebih baik saya berbicara tentang ini dulu. Jadi saat ini India kita sebut Hindustan atau Hindu atau Indo. Kita berbicara tentang India. Di Tibet kita sebut Jakar. Terdapat penjelasan yang aneh tentang ini. Bagaimana hal ini terjadi? Jadi ini hanyalah penjelasan bagaimana, saya juga kurang tahu. Ketika kita menyebut Jakar, Jakar dalam Tibetan, saya tidak bisa menjelaskannya secara jelas, tapi pada umumnya alasannya adalah kita menyebut India sebagai Shindu. Kenapa kita menyebutnya itu? Kita akan berbicara tentang itu. Adapun alasan saya perlu menyebutkan hal ini adalah karena orang-orang Aryan tiba di India, anak benua India berasal daripada barat laut, dan kemudian mereka tinggal di pinggir di lembah Sungai Indus atau Sindhu. Di Tibetan disebut Sindhu Khaba. Sindhu itu berasal dari bahasa Sungai Sindhu ini berasal daripada Kailas dari Tibet, dan kemudian ia mengalir terus dan mengalir ke Laut Arab. Jadi asalnya berasal dari Tibet dan kemudian ia mengalir akhir ke Laut Arab. Inilah Sungai Sindhu. Dan ketika kita berbicara tentang kata Hindu itu sendiri, jadi nama ini diberikan berdasarkan nama sungai ini. Nama sungai ini dalam bahasa Sanskerta disebut Sindhu. Kenapa disebut Sindhu adalah karena ini bukanlah satu sungai yang tenang, tetapi ia adalah sungai arusnya sangat kuat dan sangat bergejolak sekali. Dan karena kondisi yang demikian di sini, mereka sangat takut akan sungai ini. Dan itulah mengapa mereka sebagai Sindhu. Sindhu itu artinya ada air atau lautan. Dan karena itu, orang-orang yang tinggal di daerah sana disebut sebagai Sindhu. Jadi nama daripada lembah Sungai Sindhu itu menjadi nama orang yang tinggal di itu, dan kemudian ia menjadi orang-orang yang tinggal di sana. Jadi bagaimana Sindhu itu berubah menjadi Hindu, dan karena bahasa kuno Persian, ketika mereka mengucapkan Sindhu itu dipronounce sebagai Hindu. Jadi cara mengucapkan mereka itu adalah Hindu. Jadi demikianlah ia menjadi Hindu. Dan kemudian secara bertahap berubah menjadi India. Dan di bahasa Cina kuno, mungkin mereka tidak bisa mengucap Hindu. Jadi mereka mempronunciationkan di zaman kuno, mereka mungkin menyebutnya sebagai Sindhu. Tapi bagaimana juga, orang-orang India kuno tidak menyebut mereka seperti Hindu ataupun Sindhu. Jadi mereka menyebut diri mereka adalah Bharata. Jadi mereka berasal dari negara Bharata ataupun Jambudvipa. Kita berbicara tentang benua daripada Jambudvipa, bukan? Jadi mereka berasal daripada Jambudvipa. Jadi ketika kita berbicara benua Jambudvipa, seluruh dunia ini adalah Jambudvipa. Tapi di masa kuno, Jambudvipa itu
adalah dimaksud sebagai anak benua India dan untuk alasan itulah orang India kuno tidak menyebut diri mereka sebagai saya seorang India, seorang Indo. Jadi Persia kuno dan juga India adalah sangat dekat sekali. Jadi mereka itu adalah negara tetangga. Jadi mereka menyebut negara tetangga itu adalah Sindhu. Jadi saya rasa itu adalah demikian asal usulnya. Kemudian orang Persia yang pertama kali menyebutkannya dan kemudian orang Roma mengikut-ikutnya sebagai Sindhu dan kemudian Hindu dan menjadi India. Jadi saya rasa itulah bagaimana semuanya terkait. Jadi saya rasa demikianlah Hindu ataupun India menjadi terkenal. Sesungguhnya masih banyak yang saya ingin sampaikan pada hari ini, tetapi waktu berlalu dengan cepat sekali, jadi saya rasa akan sampai di sini saja untuk hari ini.